Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gua akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bokenroku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video yang kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Cordino itu melarikan diri ke ruang bawah tanah dan bertemu salah satu sosok yang akan membantu si Cordino ini. Jadi begitu guys. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, setelah dia melarikan diri, lalu kita berpindah ke pihak Kain ya. Kain di sini sedang menuju ke ruang tamu istana untuk memberikan penjelasan. Sebelumnya dia sudah menghubungi sang raja, Perdana Menteri Magna, dan juga Duke Eric, dan pelayan pun mengatakan bahwa mereka akan segera datang. Beberapa menit kemudian ketiga sosok itu termasuk sang raja pun datang memasuki ruangan. Mereka pun sudah mendapatkan penjelasan secara garis besarnya mengenai penangkapan itu dari para ksatria. Namun para ksatria itu belum mengetahui kebenarannya secara rinci. Hanya sebatas pasukan Republik Eastern yang bergabung dengan beberapa pasukan dari kerajaan Esport yang menyerang Kain dan para siswa, sehingga Duke Eric pun meminta Kain untuk menjelaskannya secara rinci. Mendengar perkataan dari Duke Eric itu, Kain pun mulai menjelaskan kejadiannya secara rinci di dalam turnya ke Republik Eastern, termasuk kasus penyerangan kepadanya yang direncanakan oleh anak seorang anggota Senat, serta adanya persidangan, dan berakhir dengan cerita penyerangan ketika di perjalanan mereka pulang. Kain juga mengatakan bahwa kasus itu semua memiliki hubungan dengan Marquis Cordino. Mereka juga berencana untuk menangkap Teles dan Sik lalu menjadikan mereka budak, dan juga tentang pasukan Viscount yang ikut datang menyerang mereka. Seiring dengan berlanjutnya cerita itu, ekspresi Raja, Duke Eric, serta Perdana Menteri Magna pun berubah menjadi penuh amarah, sehingga Raja pun memerintahkan untuk segera menangkap si Cordino. Duke Eric pun mengatakan bahwa sudah ada laporan tentang para Royal Knight yang sudah menuju ke mansion Cordino untuk melakukan penangkapan, sehingga mereka pasti akan segera menangkapnya. Setelah mendengar bahwa putrinya Telestia yang ingin dijadikan budak, sang raja pun mulai menunjukkan kemarahan di wajahnya. Namun Duke Eric dan Perdana Menteri Magna segera menenangkannya dan mengatakan bahwa sekarang mereka semua sudah aman dan sedang dikawal oleh para ksatria yang dibawa oleh Tivana. Mendengar itu, sang raja pun menghela nafas leganya dan kemudian kembali duduk. Duke Eric pun meminta raja untuk menyerahkan urusan dengan Republik Eastern kepadanya karena mereka sudah berniat menjadikan putrinya budak, sehingga menurutnya hal itu merupakan hal yang tidak bisa dimaafkan. Duke Eric pun terlihat sangat marah, namun matanya sama sekali tidak menunjukkan keramahan itu. Ketika Duke Eric meminta persetujuan dari Kain untuk segera menindaknya, Kain pun dapat merasakan aura hitam dari diri Duke Eric, dan Kain pun segera mengalihkan pandangan darinya. Mendengar perkataan Duke Eric yang berapi-api itu, tanpa pikir panjang sang raja pun langsung mengumumkan perang dan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan pasukan. Sebenarnya ini yang kayak dihindari oleh Kain ya, terjadinya peperangan antar wilayah gitu. Tapi ya gimana, nasi udah jadi bubur guys. Namun tapi adanya untung Perdana Menteri ya. Perdana Menteri Magna di sini segera menghentikannya karena menurutnya mereka harus mempersatukan kerajaan terlebih dahulu. Jadi menurutnya langkah terbaik saat itu adalah menahan Cordino serta para bawahannya terlebih dahulu. Sang raja pun mengerti dengan maksud Magna, sehingga untuk saat ini dia pun akan menunggu laporan penangkapannya terlebih dahulu. Pada saat itu seketika Kain pun merasakan sebuah energi sihir yang sangat besar di suatu tempat di ibu kota kerajaan, yaitu tepatnya di bawah mansion si Cordino. Pada saat yang bersamaan, istana pun bergetar seperti gempa bumi, dan ketika Kain mengintip keluar dari jendela yang ada di ruangan itu, ia pun melihat sebuah pilar api yang menjulang tinggi ke langit. Kain pun sadar bahwa pilar api itu berasal dari arah rumah Cordino, yang artinya itu akan membahayakan keselamatan Tivana. Memahami situasinya, Kain pun meminta izin kepada raja untuk membantu para ksatria.
Sang raja pun mengerti dan mengizinkan Kain untuk membantu mereka. Setelah membungkuk, Kain pun segera berpindah ke mansion Marquis Cordino. Sebelumnya, Kain sudah pernah ke sana untuk melakukan kejahilannya. Jadi kali ini ia pun dapat dengan mudah berpindah dengan sihirnya. Ketika Kain melihat ke bawah dari udara, rumah itu pun sudah hancur setengahnya dan banyak ksatria yang terkapar. Sebagian ksatria yang tersisa pun sedang membawa ksatria lain yang tak dapat bergerak. Tivana pun berdiri di garis depan sambil memegang pedangnya. Kain pun langsung turun dari udara. Kain pun memerintahkan mereka untuk mengumpulkan yang terluka untuk dipulihkan. Setelah itu, Kain pun bergerak ke beberapa tempat orang yang terluka dan menggunakan sihir penyembuhan area heal kepada mereka satu per satu. Setelah Kain selesai memulihkan kelompok terakhir, ia pun bergegas menuju ke arah Tivana yang berada di dekat mansion, lalu mengaktifkan sihir ekstra heal. Seketika, tubuh Tivana pun bersinar dan setelah cahaya itu menghilang, seluruh goresan di tubuh Tivana pun ikut menghilang. Tivana pun menjelaskan bahwa ketika mereka mengepung rumah itu, tiba-tiba rumah itu meledak. Menyadari ada hal yang aneh, Kain pun menyuruh Tivana dan yang lainnya untuk mundur dan menyerahkan sisanya kepadanya. Namun Tivana bersikeras untuk ikut bertarung. Bersamaan dengan itu terpancarlah aura membunuh yang sangat ganas dari dalam mansion itu. Bahkan Tivana sekalipun mulai berkeringat dingin dan menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya setelah menerima aura yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu, sebuah pintu besar pun terpental dari rumah itu dan seorang pria pun muncul dari rumah yang sudah hampir hancur itu. Orang itu adalah Marquis Cordino dengan rambut yang sangat putih serta perut yang agak kurus serta mata merah mengkilap. Cordino pun muncul dari dalam mansionnya. Apakah Cordino akan berubah menjadi Joy Boy kah? Sama persis cuy. Melihat mata itu, secara refleks Kain pun menggunakan appraisalnya untuk memeriksa status milik Cordino yang membuat Kain terkejut karena yang tertulis di status milik Cordino adalah Apostle of Evil God. Cordino pun melihat di sekitarnya dan ketika ia melihat Kain, dia pun tertawa sambil tersenyum ke arah Kain. Cordino pun menatap tubuhnya yang telah berubah itu lalu kemudian dia pun menembakkan sihir ke arah Kain. Gila, Cordino jadi Evil God. Cordino pun menatap tubuhnya yang telah berubah itu. Lalu kemudian dia pun menembakkan sihir yang bernama air cutter. Bukan, maksudnya Kain menembakkan sihir air cutternya untuk membalas sihir si Cordino itu. Jadi Cordino pun sedikit terkejut karena sihirnya mampu ditangkis oleh Kain. Karena Cordino terlalu senang karena telah menjadi utusan dewa, dia pun mengabaikan hal itu dan hanya membentangkan tangannya menyuarakan kekagumannya sambil memperhatikan tubuhnya sendiri. Apostle of Evil God ini kalau nggak salah ada di animenya, lupa episode berapa, pokoknya dia adalah dewa yang diasingkan gitulah. Mendengar perkataan Cordino itu, Tivana pun tampak terkejut dan dia pun melirik ke arah Kain. Utusan dewa adalah sosok yang menyampaikan perintah dewa kepada manusia. Setiap orang yang ada di kerajaan itu pun tahu akan hal tersebut. Jika sosok seperti itu muncul, maka raja sekalipun harus tunduk kepadanya. Dan saat ini sosok utusan itu telah berdiri di hadapan mereka. Kain pun menganggap meskipun Cordino adalah utusan dewa, namun itu adalah dewa jahat. Kemudian Kain pun menarik pedangnya dan menghadap ke arah Cordino. Tivana pun terkejut melihat Kain yang tidak menunjukkan perubahan pada ekspresinya sehingga ia pun ikut mengangkat pedangnya. Dengan penuh rasa sombong karena telah menjadi utusan dewa, Cordino pun mengatakan bahwa tidak seharusnya Kain dan Tivana mengarahkan pedang kepadanya, karena menurutnya kerajaan atau bahkan dunia harus tunduk kepadanya. Namun, Kain dan Tivana tetap mengarahkan pedang mereka kepada Cordino meskipun mengetahui bahwa sekarang Cordino telah menjadi utusan seorang dewa. Cordino pun mulai merasa kesal dengan sikap Kain dan Tivana itu. Ia pun berencana akan mengambil Tivana dan akan membuat Kain sebagai tumbal pengorbanannya. Cordino pun tersenyum jahat dan dengan seketika ia pun bergerak melesat untuk menyerang Kain. Namun Kain sama sekali tidak terkejut dan mampu mengikuti kecepatannya. Kain pun menepis pukulan dari Cordino, kemudian memukul Cordino di celah perutnya lalu menambahkan tendangan lagi ke dadanya. Serangan itu pun terjadi dalam kecepatan yang bahkan tak dapat Tivana lihat. Cordino pun terkejut mengetahui Kain yang bisa mengimbanginya meskipun sekarang dia sudah menjadi utusan dewa, sehingga ia pun bertanya siapa sebenarnya Kain itu. Kain pun tersenyum melihat Cordino yang terkejut itu lalu mengatakan bahwa utusan itu tidak cuma satu.
Kalimat yang dikeluarkan kain itu pun membuat Kordino semakin terkejut. Sekarang Kordino pun mengerti dan dengan tetap menunjukkan ekspresi terkejutnya itu, tiba-tiba kepala Kordino pun terpisah dari tubuhnya dan terguling ke tanah. Wah, perlahan tubuh yang sudah kehilangan kepalanya itu pun terjatuh seolah tak lagi memiliki kekuatan lagi. Karena terlalu banyak bicara saat bertempur, Kordino pun membuat banyak celah. Ketika kain menemukan celah itu, kain pun segera mengayunkan pedangnya dan memotong leher Kordino begitu saja. Tivana dan para pasukannya pun terpukau dan kain pun menyarungkan kembali pedangnya lalu menatap ke arah kepala Kordino. Setelah itu tiba-tiba kain pun mendengar suara yang tak terduga yang mengatakan bahwa suara itu tidak menyangka ada utusan lain dari kakek pencipta itu. Kain pun terkejut dan seketika langsung mengambil jarak dari arah datangnya suara itu. Suara itu berasal dari kepala Kordino yang sekarang matanya telah terbuka sambil mengucapkan kata-kata itu. Suara itu pun memuji kemampuan kain dan menyuruh kain untuk berhenti menjadi utusan sang kakek dewa pencipta dan menawari kain agar menjadi utusannya saja. Kain pun langsung menolaknya karena ia tidak sudi menjadi utusan dewa jahat yang sangat merepotkan. Karena jawaban kain itu di luar dugaannya, kepala Kordino itu pun tersenyum sambil mengatakan bahwa sekarang dia mengerti bahwa kain ada hubungannya dengan dua orang yang telah menyegelnya, yaitu adalah orang tua kainnya. Sebelum kata-katanya itu berakhir, kain pun menembakkan sihirnya dan membakar habis kepala Kordino. Dan ketika api itu membara, terdengarlah suara untuk terakhir kalinya yang mengatakan bahwa namanya adalah Aron, yang dulunya disebut sebagai dewa permainan. Aron pun sangat menantikan pertemuannya lagi dengan kain yang merupakan keturunan dari orang yang pernah menyegelnya itu. Lalu setelah itu suara itu pun menghilang. Setelah api itu padam, kepala Kordino pun sudah menjadi debu. Saat itu mansion Kordino pun masih dalam keadaan terbakar. Kain pun berusaha menatap ulang perasaannya dan kemudian menembakkan sihir air untuk memadamkan apinya. Para ksatria yang bisa menggunakan sihir air pun juga ikut membantunya. Sekitar 10 menit kemudian seluruh api pun sudah berhasil dipadamkan berkat sihir kain dan para prajurit. Yang tersisa sekarang hanyalah asap putih yang membumbung tinggi. Kemudian kain pun menggunakan sihir shardnya untuk memeriksa orang yang masih hidup. Dan ia pun menemukan dua reaksi yang sangat pudar. Kain pun buru-buru masuk ke dalam mansion yang baru saja terbakar itu. Para prajurit pun berusaha memperingatkan kain karena keadaannya masih berbahaya. Tanpa memperdulikan perkataan para prajurit itu, kain pun melompat ke lantai 2 dan kemudian menendang pintu kamar target. Di sana ada dua sosok manusia yang pingsan dengan darah yang bercucuran dari perut mereka. Salah satu dari mereka adalah pelayan dan satu-satunya lagi adalah anak laki-laki Kordino, yaitu Habit. Kain pun mengangkat mereka berdua, kemudian menendang jendela dan melompat keluar. Para ksatria pun terkejut melihat kain yang tiba-tiba melompat dari lantai 2 dan membawa dua orang bersamanya. Namun kain tidak mempedulikan hal itu dan membaringkan keduanya di tanah. Kemudian kain pun mengaktifkan sihir area heal-nya. Seketika berkat kain tersebut, luka mereka berdua pun langsung tertutup. Napas mereka berdua pun juga menjadi lebih stabil. Kain pun berbalik ketika Tivana bertanya kepadanya dari belakang siapa mereka yang kain selamatkan itu. Kain pun menjelaskan bahwa dia telah menggunakan search dan memeriksa kondisi di sekitar. Tapi Kain hanya menemukan mereka berdua yang masih hidup. Kain juga memberitahu Tivana bahwa salah satu dari mereka adalah Habit, anak sulung Kordino yang juga teman satu sekolahnya. Sejujurnya Kain juga tidak tahu apakah langkahnya menyelamatkan mereka adalah tindakan yang benar atau salah. Karena Kordino sendiri sudah dipastikan terlibat dalam pemberontakan itu dan hukuman untuk Kordino dan keluarganya akan diputuskan oleh raja yang mungkin akan membuat seluruh keluarganya dihukum mati. Itu artinya Habit sebagai anak sulung dan perwaris sah dari Kordino juga akan mempertanggungjawabkan tindakan ayahnya tersebut. Habit dan pelayan yang diselamatkan Kain itu pun dibawa ke istana oleh para ksatria. Mayat Kordino yang tanpa kepala itu pun dibungkus kain putih dan kemudian diangkut. Kain dan Tivana pun menuju ke istana dalam keheningan. Di sebuah ruang pertemuan di istana, sang raja pun terus menyatukan tangannya yang tampak sedang berpikir sehingga kerutan di dahinya pun terlihat. Setelah mendengar penjelasan dari Tivana dan Kain, mereka pun seolah tak bisa mempercayainya. Sang raja pun khawatir bahwa si dewa jahat Aron itu akan bangkit. Mendengar itu Kain pun menggelengkan kepalanya merespon kekhawatiran sang raja itu. Namun Kain pun tidak bisa memberikan jawaban pasti karena dia juga belum yakin. Dia perlu bertanya terlebih dahulu kepada para dewa sebelum memberikan jawaban pastinya.
Sang raja pun berterima kasih kepada Kain karena sudah membasmi utusan dewa jahat itu. Duke Erik pun sependapat karena jika saja Kain tidak segera datang ke ibu kota untuk memberikan laporan, maka situasinya bisa sangat gawat. Memang benar berkat kelengahan Cordino, Kain pun bisa mengalahkannya dengan cepat. Namun, energi sihir yang dipancarkan oleh Cordino itu sangatlah luar biasa kuat. Jika tidak ada Kain dan Cordino mengamuk di ibu kota, maka tak ada satupun yang dapat menghentikannya. Untuk rincian kejadiannya, mereka pun berencana akan menanyakan langsung kepada anak Cordino yang berhasil selamat. Dan untuk sekarang, mereka pun memutuskan untuk membicarakan tentang masalah dengan Republik Eastern. Kain pun mengangguk seolah baru teringat tentang hal itu, karena sebelumnya mereka memang sedang dalam pembicaraan tentang hal itu sampai akhirnya dia tiba-tiba keluar untuk melawan utusan dewa jahat. Semua orang di sana pun paham bahwa itu sangat tergantung dari sikap negara lawan mereka nantinya. Bisa jadi akan terjadi perang. Mereka pun harus menentukan orang yang cocok untuk menyelesaikan masalah itu dengan damai tanpa peperangan. Terlebih karena selama ini itu adalah tanggung jawab Cordino. Duke Erik pun menawarkan dirinya untuk mengurus negosiasi dengan Republik Eastern dan akan memulainya dengan membuat rincian tentang masalah itu terlebih dahulu. Sang raja pun mengangguk menyetujui perkataan Duke Erik itu dan akan menyerahkan masalah itu kepadanya. Kemudian pertemuan pada hari itu pun bubar dan Kain pun kembali menuju ke mansionnya. Di hari berikutnya pengawasan di istana pun diperketat dan para prajurit pun melakukan pemeriksaan kepada para pelaku penyerangan. Pada awalnya Viscount Bart tidak mau berbicara, namun ketika ia mengetahui bahwa Cordino telah meninggal, dia pun menjadi pasrah dan kemudian perlahan membeberkan seluruh rencana yang ia ketahui. Interogasi pun juga dilakukan kepada Mav, namun Mav memutuskan untuk segera mengakui semuanya. Perdana Menteri Magna pun membacakan dokumen tentang rincian kasus yang telah diringkas sebuah ruang pertemuan. Di sana sudah ada sang raja, Perdana Menteri Magna, Komandan Royal Knight Tivana, serta wakilnya Daem. Sebenarnya, sang raja juga ingin mengundang Gam, ayah Kain, untuk hadir, tapi saat ini dia sedang ada di Gracia. Kain pun sempat bertanya apakah perlu dia membawa Gam ke sana, namun sang raja tidak bisa membiarkan sihir transport milik Kain terbongkar begitu saja. Jadi raja pun membiarkan pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran Gam. Magna pun mengatakan bahwa mantan Senat Mav yang telah terlibat secara langsung di bawah arahan Cordino juga telah melintasi wilayah Republik Eastern tanpa izin. Selain itu, mereka juga berencana ingin menjadikan Tuat Putri dan para anak bangsawan lainnya sebagai budak, sehingga itu bisa mereka gunakan sebagai poin untuk menyudutkan Mav dan komplotannya. Mendengar perkataan Magna, sang raja pun terlihat berpikir dan kebingungan, karena jika salah sedikit saja sudah dipastikan akan terjadi perang. Dengan adanya Kain, mereka pun bisa memenangkan peperangan dengan mudah, bahkan jika Kain sendiri yang maju. Namun Kain masih di bawah umur, dan jika memang akan terjadi perang, raja pun tak akan mengizinkan Kain berdiri di medan perang. Berdasarkan hukum yang berlaku di kerajaan Esport, mereka tidak memperbolehkan anak di bawah umur untuk berperang, kecuali ada suatu kasus yang sangat mementingkan sebuah kekuatan, ya, bukan hukum. Merasa sudah cukup, sang raja pun mengingatkan Kain bahwa sekarang harusnya dia masih dalam perjalanan turnya. Meskipun Kain sudah menambahkan pengawalan pada Teles dan yang lainnya, tapi sang raja merasa akan lebih tenang jika Kain bisa ada di sana untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Mendengar itu, Kain pun teringat bahwa seharusnya dia masih berada dalam perjalanan pulang dari Tur dan diperkirakan mereka akan tiba di ibu kota beberapa hari lagi. Jika Kain ikut menyambut mereka di ibu kota, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat aneh. Di samping itu, Kain juga tidak bisa membuat sihir transport miliknya itu menjadi bahan perbincangan. Meskipun Kain sendiri telah membawa para penyerang itu dengan sihir transportnya, namun itu karena sudah dipastikan mereka semua pasti akan dihukum mati. Bahkan di antara para Royal Knight juga sudah ada yang memiliki aturan yang tegas untuk tidak membicarakan tentang sihir Kain tersebut. Mempertimbangkan semua hal itu, Kain pun memutuskan akan segera bergabung dengan para siswa dan bersama-sama kembali ke ibu kota. Sang raja pun sangat bersyukur karena Kain mau melakukan itu, karena menurutnya jika ada Kain mau ada serangan apapun mereka pasti akan aman. Kain pun langsung menggunakan sihir transfernya karena sang raja telah mengatakan kepada Kain untuk sebisa mungkin menggunakan sihir itu di tempat yang tak terlihat oleh para pelayan. Jadi Kain pun telah mendapatkan izin khusus untuk menggunakan sihir itu di tempat tertentu di istana. Kain pun berpindah ke rumahnya dan berganti pakaian lalu memberi kabar kepada Colin dan Sylvia. Kemudian ia pun segera berpindah lagi. Tujuan Kain sekarang adalah benteng perbatasan negara, karena
Kain memperkirakan seharusnya para siswa sudah memasuki wilayah kerajaan Esport. Rencananya mereka tidak akan melewati kota Trenza yang berada di bawah pemerintahan Viscount Bart. Jadi mereka pun akan langsung menuju ke ibu kota atau melewati Dreamtail. Kain pun terbang menyusuri benteng perbatasan dan memasuki wilayah kerajaan Esport. Setelah terbang selama 2 jam, Kain pun berhasil menemukan kereta para siswa. Kain pun merasa lega karena kereta-kereta itu tidak mengalami masalah apapun. Lalu Kain pun turun di dekat kereta tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Ya, cukup menantang lah ya. Ada perkelahian antara 2 orang utusan dewa. Yang satu dari Aron, yang satu dari si kakek-kakek gitu, guys. Koordino ternyata cuman gitu doang. Kirain ada pertarungan yang sing gitu. Rupanya sekali tebas doang. Ya Allah. Nah, di video selanjutnya itu ya nanti aja deh bahasnya. Kalian pasti akan nonton juga kan. Udah sampai di sini dulu dan see you.